Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang jurnal penyesuaian. Seperti yang ada di layar, pembahasan jurnal penyesuaian ini ada beberapa bagian. Ini untuk bagian pertama. Bagian pertama di sini kita akan membahas mengenai penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus. Ya, seperti yang kita ketahui, pada akhir periode kita biasanya akan menyesuaikan akun-akun yang perlu disesuaikan. Salah satunya adalah aset tetap. Jadi aset tetap akan kita susutkan sesuai dengan penurunan nilai ekonomi setiap periodenya. Nah, semuanya kita mencoba membahas soal tentang penyusutan peralatan. Jadi pada soal di sini, misalkan kita pada awal tahun 2020 membeli peralatan dengan harga Rp50 juta gitu ya. Nah, dibeli peralatan dengan harga perolehan Rp50 juta, kemudian peralatan ini diperkirakan memiliki umur ekonomi selama 5 tahun dengan nilai sisa Rp2 juta. Nah, itulah besarnya penyusutan dan buatlah schedule penyusutan menggunakan metode garis lurus. Oke, sebelumnya soalnya sudah ada tadi, kita akan diketahui dulu berapa nilai perolehan atau harga perolehan peralatan. Dari soal sudah ada, harga perolehannya adalah Rp50 juta, kemudian diestimasikan umur ekonomisnya 5 tahun, sehingga umur ekonomis atau masa pemakaian 5 tahun ditulis di sini, kemudian nilai sisa Rp2 juta. Nah, kemudian hitunglah besarnya penyusutan dan buatlah schedule menggunakan metode garis lurus. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasanya rumus penyusutan menggunakan metode garis lurus, menggunakan rumus harga perolehan dikurangi nilai sisa dan dibagi dengan umur ekonomis. Kemudian dari soal di atas, harga perolehannya 50 juta, kemudian nilai sisanya 2 juta, artinya selama 5 tahun diperkirakan nilai dari peralatan tersebut adalah Rp2 juta, sehingga pada akhir tahun kelima nanti kita akan menyajikan nilai sisa atau nilai bukunya senilai Rp2 juta. Nah, kemudian dibagi 5 karena diperkirakan bisa digunakan selama 5 tahun, sehingga beban penyusutan per tahun Rp9.600.000. Nah, teman-teman semua, pada saat kita menggunakan metode penyusutan garis lurus, di sini diketahui beban penyusutan per tahun 9.600.000. Artinya, selama 5 tahun, setiap tahunnya beban penyusutan adalah sama, yaitu 9.600.000. Nah, kemudian kita akan membuat schedule penyusutan mulai dari tahun 2020 awal gitu kan sampai dengan akhir tahun kelima. Sehingga kita akan membuat schedule penyusutan dari tahun 2020, 2021, 22, 23 dan 2024. Nah, kemudian kita akan melihat schedule penyusutannya. Nah, ini semuanya schedule penyusutan peralatan yang kita buat. Nah, di sini karena umur ekonomisnya 5 tahun, maka saya buat barisnya ada 5 menunjukkan ada 5 tahun ya. Kalau dilihat di soal yang tadi, kita lihat lagi bahwasanya peralatan dibeli tahun 2020 ya, sehingga penyusutannya kita mulai dari tahun 2020. Oke, ini saya buatkan tahunnya 2020. 2021 sampai dengan 2024 ya. Kemudian berapakah nilai perolehannya? Nilai perolehannya atau harga perolehannya adalah 50 juta, maka saya tulis di sini Rp50 juta. Nah, harga perolehan kita tuliskan sama semua gitu ya. Jadi semuanya Rp50 juta. Kemudian beban penyusutannya, tadi kalau kita hitung, kita lihat beban penyusutannya adalah Rp9.600.000 per tahun. Sehingga pada saat menyusunnya, saya pindahkan angka ini 9.600.000
Saya tuliskan di sini, Rp9.600.000 per tahun. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya ketika kita menggunakan metode garis lurus, beban penyusutan setiap tahun sama, sehingga ini saya tinggal drag ke bawah. Ini semuanya 9.600.000. Nah, kemudian yang namanya akumulasi penyusutan, namanya saja akumulasi, jadi dia adalah perhitungan dari awal perolehan sampai dengan tahun berkenaan. Artinya, pada saat tahun 2020, karena kita membeli peralatannya di tahun tersebut, di awal tahun, maka akumulasi penyusutan tahun pertama itu sama dengan beban penyusutan tahun pertama. Jadi akumulasi penyusutannya di situ sama, yaitu 9.600.000. Kemudian, berapa nilai bukunya? Jadi karena kita beli awal tahun 2020, nilai bukunya pada akhir tahun 2020 kita bisa hitung dengan mengurangkan, jadi kita tulis sama dengan harga perolehan dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. Nah, inilah nilai buku pada akhir tahun pertama. Jadi pada saat saya pertama beli, harga perolehannya adalah 50 juta pada awal tahun 2020, tapi setelah satu tahun, yaitu pada akhir tahun 2020, nilai buku yang tadinya 50 juta menjadi 40.400.000. Kenapa? Karena telah menyusut sebesar 9.600.000, menyusut selama 1 tahun full, atau 12 bulan. Nah, oke. Tadi kita lihat bahwasannya harga perolehan setiap tahun adalah sama, beban penyusutan sama, tapi yang namanya akumulasi tidak sama, tapi akumulasi adalah kita menambahkan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya dengan beban penyusutan tahun berkenaan. Jadi pada saat tahun kedua, saya harus menambahkan akumulasi pada tahun pertama dengan beban penyusutan di tahun kedua. Nah, inilah nilai akumulasi saya. Sehingga, berapakah nilai buku peralatan ya pada akhir tahun kedua, maka kita bisa hitung dari sama dengan harga perolehan saya kurangkan dengan akumulasi penyusutan di tahun kedua, sehingga ketemulah nilai buku penyusutan akhir tahun kedua. Nah, kemudian sama di akhir tahun ketiga, saya juga bisa menjumlahkan sama dengan akumulasi penyusutan di akhir tahun kedua ditambah dengan beban penyusutan di tahun ketiga. Nah, kemudian ini sama, tinggal saya drag ke bawah. Nah, di sini akumulasi penyusutan tahun keempat, akhir tahun keempat sama dengan akumulasi penyusutan tahun ketiga ditambahkan dengan beban penyusutan tahun keempat. Nah, sehingga nilai buku saya menjadi Rp11.600.000 pada akhir tahun keempat. Kemudian, berapakah akumulasi penyusutan pada akhir tahun kelima? Maka sama dengan akumulasi penyusutan akhir tahun keempat ditambah dengan beban penyusutan pada tahun kelima. Saya sama dengan, sehingga nilai buku di sini adalah Rp2 juta. Angka Rp2 juta ini sama persis dengan nilai sisa yang terdapat pada soal. Yang tadi nilai sisanya adalah Rp2 juta. Artinya, ketika saya punya peralatan dengan harga perolehan 50 juta, kemudian nilai sisanya 2 juta pada akhir tahun kelima, maka pada schedule penyusutan peralatan, di akhir tahun kelima, nilai buku peralatan saya harus menunjukkan Rp2 juta. Oke, itu untuk peralatan ya. Kemudian, saya coba membuat satu contoh soal. Jika pada slide sebelumnya, kita beli peralatannya adalah pada awal tahun 2020. Awal tahun ya, misalkan belinya Januari tadi kan. Kemudian di sini saya akan membuat soal yang mana belinya tidak di awal tahun, tidak di bulan Januari, tapi di tanggal 2 Oktober 2020.
Nah, aset tetapnya kalau tadi contohnya adalah peralatan, ini contohnya adalah saya beli kendaraan. Kendaraan yang saya beli, harga perolehannya adalah Rp200 juta. Kemudian ternyata kendaraan saya kemungkinan bisa dipakai selama 20 tahun dengan nilai sisa Rp20 juta. Nah, kemudian bagaimana saya akan membuat schedule penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan tanggal perolehan adalah di tanggal 20 Oktober 2020 gitu ya. Nah, ini akan saya buka schedule penyusutannya. Oke. Saya masuk ke sini ya. Nah, teman-teman semua, pada saat saya membeli kendaraan di tahun 2020 gitu ya. Di tahun 2020 saya belinya di tanggal 2 Oktober 2020. Artinya apa? Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 saya baru menggunakannya selama 3 bulan. Yaitu tanggal 2 Oktober sampai dengan 31 Desember. Oktober, November, dan Desember. Karena saya menggunakannya baru 3 bulan, maka penyusutan di tahun 2020 adalah di sini 3 bulan ya. Di sini 3 bulan. Saya menyusutkan selama 3 bulan, kemudian di sini 9 bulan sisanya. Ya, maksudnya bagaimana? Ini adalah tahun pertama. Tahun pertama saya susutkan 2 bulan, tahun selanjutnya saya susutkan 1 tahun penuh. Kalau saya hitung, ini 1, ini 2. Jadi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ini adalah 19 tahun, artinya 19 tahun digunakan penyusutan full. Kemudian di sini ada 3 bulan di tahun 2020 dan 2040 ada 9 bulan. Artinya 19 tahun tambah 9 bulan dan tambah 3 bulan. Artinya di sini sudah full schedule-nya sudah per 20 tahun gitu ya. Nah, teman-teman semua, kemudian harga perolehan akan saya tuliskan di sini. Tadi harga perolehan kendaraannya adalah Rp200 juta. Maka akan saya buat di sini Rp200 juta. Kemudian akan saya tarik ke bawah. Nah, ini adalah Rp200 juta ya. Kemudian beban penyusutan. Nah, saya harus menghitung dulu berapa sih besarnya beban penyusutan per tahun ya. Ini beban penyusutan per tahun ada berapa. Nah, rumusnya tadi adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis gitu ya. Umur ekonomis. Tadi kalau saya melihat soal, harga perolehannya itu sama dengan 200 juta. Kemudian nilai sisanya adalah 20 juta. Nah, kemudian umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Sehingga penyusutan per tahun yang saya harus lakukan adalah Rp9 juta. Gitu ya. Artinya di sini saya tulis penyusutan setiap tahun adalah Rp9 juta. Saya tuliskan di sini Rp9 juta. Nah, di sini saya tuliskan Rp9 juta, saya tarik ke bawah Rp9 juta. Nah, kemudian pada tahun 2020 saya tidak menuliskan 9 juta karena di sini pada tahun 2020 tidak full dilakukan penyusutan selama 1 tahun, melainkan hanya 3 bulan. Artinya dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Sehingga saya bisa tuliskan di sini sama dengan 3/12 gitu ya. 3/12, 1 tahun kali Rp9 juta. Nah, maka ketemulah pada tahun 2020 penyusutan yang saya buat adalah 2.250.000. Kemudian di sini karena saya menyusutkan selama 9 bulan, berarti di sini saya buat 9 dibagi 12 kali Rp9 juta. Sehingga pada tahun 2040 akan ada penyusutan sebesar Rp6.750.000. Nah, sama seperti contoh pertama tadi, beban penyusutan, kemudian di sini akan ada akumulasi. Akumulasi dihitung dari beban penyusutan gitu kan. Akumulasi di tahun pertama ya sama dengan beban penyusutan di tahun pertama. Jadi E sama dengan delta. Nah, akumulasi penyusutannya sama persis.
Nah, berapakah nilai buku? Nah, nilai buku selalu dihitung dari sama dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sehingga pada akhir tahun 2020 nilai buku kendaraan saya adalah Rp197.750.000 dengan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan yang jumlahnya sama. Ini adalah pada akhir tahun 2020. Kemudian bagaimana cara saya menyusutkan di tahun 2021? Sama caranya, akumulasi penyusutan tahun 2021 sama dengan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan tahun 2021 atau tahun berkenaan. Kita sama dengan. Bagaimanakah akumulasi penyusutan di tahun 2022? Caranya sama. Sama dengan akumulasi penyusutan di tahun 2021 ditambah dengan akumulasi penyusutan di tahun berkenaan atau 2022. Nah, jika sudah, kita drag ke bawah. Karena rumusnya sudah terkoneksi ya, kita drag ke bawah. Nah, kalau kita lihat akumulasi penyusutan semakin lama semakin besar gitu ya. Nah, kemudian bagaimanakah nilai buku pada akhir tahun 2021 gitu kan? Nilai buku pada akhir tahun 21 ini akhir tahun ya. Itu 2020 itu selama 3 bulan, 2021 sampai dengan 2039 itu masing-masing selama 12 bulan dan 2040 selama 9 bulan. Kemudian di akhir tahun 2021, berapakah nilai bukunya? Tinggal saya hitung sama dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, saja saya enter, kemudian saya drag ke bawah. Gitu ya. Saya drag ke bawah. Nah, ketemu di sini, di bawah, pada, ini nilai buku ya, nilai buku akhir tahun ke 20 atau di tahun 2040 selama 9 bulan di sini, saya punya akumulasi penyusutan sebesar, ini akumulasi penyusutan 180 juta, dan saya memiliki nilai buku atau nilai sisa kendaraan senilai 20 juta. Nah, angka 20 juta ini sama dengan soal yang saya buat. Nah, maksudnya apa? Nilai buku itu sama dengan nilai sisa sebanyak 20 juta rupiah. Jadi ketika saya menuliskan nilai sisa 20 juta rupiah, artinya karena di sini masa manfaatnya adalah 20 tahun, artinya pada akhir tahun ke-20, nilai buku kendaraan saya, nilai buku aset tetap saya, nilainya harus 20 juta rupiah. Nah, di sini sudah 20 juta rupiah. Nah, inilah schedule yang bisa kita buat untuk penyusutan aset tetap. Sekian teman-teman, semoga bisa membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.